pagi hari ini luar biasa, dahsyat, penuh sukacita. Pelkat PAGPIB Andalkan Tuhan, pantang menyerah, cinta keluarga menjadi berkah. Wah, kayaknya teman-teman di rumah sudah mulai lupa ya yel-yel kita gimana? Helen dan Hana kita ulang sekali lagi ya. Pelkat PAGPIB Andalkan Tuhan, pantang menyerah, cinta keluarga menjadi berkah. Ya adik-adik, senang sekali ya kita masih dipertemukan lagi dalam ibadah INPA Gereja GPIB Sumber Kasih Bontang. Ya adik-adik, Bunda minta adik-adik semua siap untuk datang memuji, membesarkan nama Tuhan di Minggu Paskah pagi hari ini. Teman-teman, sebelum kita masuk di dalam doa pembukaan, mari kita bernyanyi Aku Bersuka Cita, Kidung Ceria nomor 151. Aku bersuka cita, aku bersuka cita, ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memujinya. Teman-teman, ikutan nyanyi bersama yuk. Aku bersuka cita, aku bersuka cita, ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan memujinya. Ya adik-adik, kita siap untuk berdoa, tapi sebelumnya ikuti gerakan Bunda sama Helen Hana ya. 1, 2, 3. Tangan di atas diputar-putar dulu, tangan di samping terbang-terbang dulu, tangan ke depan berenang-berenang dulu, tangan dilipat, mari kita berdoa. Kita satu di dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan kehadirat Tuhan yang suci dan kudus. Berterima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Seminggu sudah kami jalani Tuhan. Dan pada hari Minggu ini kami siap untuk beribadah. Adik-adik di rumah, bunda-bunda yang lain di rumah, Tuhan kami siap untuk mengikuti ibadah walaupun online. Tuhan Yesus, kami bersyukur juga Tuhan kami bisa menikmati pagi hari ini, Minggu Paskah di pagi hari ini. Terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Ibadah ini kami akan mulai di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik semuanya, kita akan memuji Tuhan bersama-sama lagu Dalam Nama Yesus. Bunda undang semua adik-adik untuk bangkit berdiri dan kita bernyanyi bersama-sama. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Sekali lagi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan.
semuanya, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bunda Nona. Sebelumnya kita menyanyi bersama-sama. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Oh. Halo, selamat pagi adik-adik yang terkasih. Saatnya kita akan mendengar cerita tentang firman Tuhan. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Mari kita siapkan Alkitab kita. Kita akan membaca firman Tuhan secara bersama-sama. Bunda ambil dalam kitab Perjanjian Baru, Matius 28 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Matius 28 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Nah, adik-adik, sebelum kita membaca serta mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Di pagi ini Tuhan, kami sangat bersyukur karena Tuhan Yesus sudah menyertai kami dari malam hingga kami boleh bangun dalam keadaan tubuh yang sehat. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala anugerah Tuhan yang sudah Engkau berikan bagi kami, nafas kehidupan, dan di hari ini ya Tuhan, kami boleh tepat hari ini kami boleh merayakan Hari Raya Paskah. Ya Tuhan Yesus, kami akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kami, agar firman Tuhan yang akan kami sampaikan dan itu boleh menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan. Mohon ampun untuk segala dosa dan kesalahan kami yang seringkali kami perbuat melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita buka Alkitab. Kita akan baca secara bersama-sama ya. Kitab Matius 28 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu.
ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Adik-adik, sampai di sini pembacaan Alkitab. Ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Halo adik-adik semua, apa kabar? Jumpa lagi dengan Bunda Nona. Saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Masih semangat untuk mendengarkan firman Tuhan? Pasti masih semangat. Nah, adik-adik semua, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang Bunda kasih judul Tuhan Yesus Bangkit. Nah, adik-adik, Bunda punya gambar loh. Coba tebak, ini gambar apa ya? Wah, sebuah kuburan. Bunda, kok kasih gambar kuburan? Adik-adik, gambar ini adalah tempat dibaringkan orang-orang yang sudah meninggal. Nah, ini juga adalah gambar apa? Wah, sebuah goa. Iya, memang benar, ini adalah sebuah goa. Di sini Tuhan Yesus dibaringkan pada saat dia sudah mati. Tuhan Yesus dimasukkan di dalam goa ini. Dia dibaringkan di dalam goa ini. Dan ini adalah sebuah batu yang besar dan sangat berat untuk menutupi kuburan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, pada zaman dahulu masih terbuat dari batu. Apa saja, mungkin barang-barangnya juga semuanya dari batu. Nah, ini adalah tempat kuburan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kenapa ya Tuhan Yesus itu mati dan dikuburkan? Kenapa ya? Karena Tuhan Yesus itu sangat mengasihi manusia, sehingga dia mau menebus dosa-dosa manusia. Dia mau menyelamatkan manusia sampai dia rela mati di atas kayu salib. Begitu banyak yang ia alami, begitu banyak penderitaan yang dia alami. Dia rela dihina, dipukuli, dicaci maki, bahkan di atas kepalanya diberi mahkota duri, bahkan lambungnya ditusuk, tangannya dipaku. Sungguh menderita ya adik-adik Tuhan Yesus ini, karena dia sayang kepada kita, dia rela mati di atas kayu salib. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib
Dan 3 hari kemudian ada 3 orang perempuan sebelum fajar menyingsing. Mereka mau menengok atau mengunjungi kuburan Tuhan Yesus. Mereka membawa rempah-rempah untuk meminyaki tubuh Tuhan Yesus. Nah, dari kejauhan mereka sudah melihat kubur Tuhan Yesus. Adik-adik, sampai di kuburan Tuhan Yesus terjadilah gempa bumi yang hebat. Mereka tergoyang-goyang, gempa bumi yang hebat. Mereka sangat takut, adik-adik. 3 orang perempuan ini sangat takut dan heran. Nah, bahkan di sana mereka melihat seorang lelaki yang wajahnya tampan, mukanya bercahaya seperti kilat, dan bajunya putih seperti salju. Dan dia duduk di atas batu. Kemudian batu yang menutupi kuburan Tuhan Yesus, batu yang sangat besar itu, dia terguling. Dan seorang malaikat ini, dia duduk di atas batu itu. Kemudian adik-adik, ketiga perempuan ini, Maria Magdalena dan 2 orang Maria lainnya, merasa takut. Mereka heran, kenapa tadi terjadi gempa bumi dan sekarang muncul lagi seorang malaikat. Kenapa ya? Dan mereka melihat Tuhan Yesus itu tidak lagi dikuburkan, tidak ada lagi di dalam gua itu. Mereka sangat takut, adik-adik. Dan malaikat Tuhan itu menghampiri mereka, dan dia berkata, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus disalibkan itu kan? Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit." Wah, Tuhan Yesus telah bangkit. Aduh, gimana nih? Tapi walaupun mereka merasa ketakutan, mereka ada rasa sukacita, ada rasa bahagia karena mendengar berita tentang Tuhan Yesus itu sudah bangkit, Tuhan Yesus itu sudah hidup. Nah, adik-adik, mereka ingin mau cepat-cepat pulang untuk menyampaikan berita sukacita ini kepada murid-murid Tuhan Yesus. Dengan ada rasa takut dan ada rasa sukacita, mereka pergi berlari, dan di tengah perjalanan mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, mereka langsung sujud kepada Tuhan Yesus. Setelah mereka bertemu dengan Tuhan Yesus, Yesus berkata kepada mereka, "Salam bagimu." Ketiga perempuan ini mendekati Tuhan Yesus dan memeluk kaki Tuhan Yesus. Mereka menyembahnya. Tuhan Yesus berkata lagi, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaramu supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Wah, adik-adik, betapa bahagianya mereka mendengar perkataan Tuhan Yesus. Mereka benar-benar percaya karena Tuhan Yesus sudah bangkit dan tidak mati untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus benar-benar hidup.
mereka sangat percaya, mereka gembira dan bersukacita. Hore, Tuhan Yesus sudah bangkit. Hore, Tuhan Yesus itu hidup. Nah, adik-adik, apakah adik-adik juga membayangkan rasa sukacita yang dialami oleh Maria Magdalena dan perempuan lainnya yang datang di kuburan Tuhan Yesus lalu mendapatkan kabar dari malaikat bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Nah, apakah adik-adik juga merasakan sukacita seperti ketiga perempuan itu? Wah, tentunya adik-adik juga akan sangat senang, sangat bahagia karena Tuhan Yesus sudah dapat, karena Tuhan Yesus tidak dapat dikalahkan oleh maut. Tuhan Yesus tidak mati untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberikan dirinya untuk mengalami penderitaan di kayu salib. Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya untuk menghapus dosa-dosa manusia. Nah, adik-adik, hari ini kita semua mendapat kabar sukacita bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang telah datang untuk menyelamatkan kita semua. Dan hari ini kita semua bahagia, kita bisa merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus, atau hari ini kita bisa merayakan hari raya Paskah. Hore! Tuhan Yesus bangkit menjadi juru selamat kita semua. Amin. Selamat Paskah. Hanya kasih-Nya, hanya kasih Yesus yang mampu mengubah hati ini menjadi lembut. Hanya kasih Yesus yang mengangkat kita dari lemah, kelam, dan membawa pada keselamatan penuh pengharapan. Tidak ada yang bisa melakukan hal besar seperti ini, yang rela mati untuk dosa-dosa yang tak pernah diperbuatnya, yang rela diolok-olok demi mempertahankan kita untuk tetap menjadi miliknya. Selain Yesus, Tuhan dan Juru Selamat di hidupku. Nah, adik-adik, di minggu yang lalu Bunda Meli telah memberikan tugas atau memberikan aktivitas untuk adik-adik di rumah. Nah, kira-kira siapa ya yang telah mengirimkannya? Ayo kita lihat. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Matius 5 ayat 16.
Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Terima kasih. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka bisa melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Makasih. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Terima kasih. Terima kasih ya untuk adik-adik yang sudah mengirimkan aktivitas di minggu yang lalu. Sekarang giliran Bunda loh akan memberikan aktivitas kepada adik-adik yang ada di rumah. Bunda bagi 2 tugas, untuk anak TK dan untuk anak kecil dan tangguh. Untuk anak TK, tugasnya membuat sebuah video. Yang pertama, video wajah ketakutan. Seperti ini. Ini terbalik seperti ini. Dan diganti dengan wajah yang bersuka cita. Nah, diganti dengan wajah yang bersuka cita. Pertama, wajah takut. Diganti dengan wajah sukacita. Itu tugas untuk adik-adik Batita dan TK. Dibuat video ya, lalu kirimkan ke Bunda. Dan yang kedua, untuk anak kecil dan tanggung. Untuk anak kecil dan tanggung, membuat sebuah kartu ucapan Paskah. Membuat kreasi atau aktivitas kartu ucapan Paskah. Nah, inilah tugas dari Bunda untuk adik-adik di rumah. Bunda tunggu ya. Kita bisa kirim lewat nomor WA dari bunda dan bunda lainnya atau kakak-kakak lainnya. Dadah. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bunda Nona. Tuhan Yesus memberkati. Ya, meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi, kita menyanyi bersama-sama Kidung Jemaat nomor 36. Baitnya yang pertama, dihapuskan dosaku. Oh
syukur yang akan dibawakan oleh Bunda Nona. Adik-adik, sekarang kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa bersama-sama. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Bapa di sorga, dengan penuh syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan bagi kami di sepanjang ibadah impa kami di pagi ini. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah apa yang kami lakukan ini berkenan di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami boleh diingatkan lagi bahwa walaupun kami kecil, bisa mengungkapkan syukur kepadamu ya Tuhan. Oleh sebab itu, ajarlah kepada kami, supaya kami bisa selalu mengucap syukur dalam segala hal. Terima kasih untuk firman-Mu yang Tuhan, ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin sampai saat ini belum bisa mengikuti ibadah impa bersama kami. Mari Tuhan, tolonglah, lihatlah keadaan mereka. Jika mereka sakit, Engkau mau sembuhkan. Atau mereka malas, tolong gerakkan hati mereka. Supaya di minggu depan mereka boleh beribadah bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk adik-adik layan yang berulang tahun, kiranya damai sejahtera dan sukacita boleh selalu hadir di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk orang tua dari anak-anak layan dimanapun mereka berada. Tuhan, tolong juga dan lindungi mereka dalam setiap aktivitas mereka yang mereka lakukan. Kami berdoa juga untuk anak-anak kelas 6 yang akan mengikuti ujian kelulusan. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kemampuan, daya ingat, agar di dalam mereka mengisi soal-soal, mereka boleh memilih jawaban yang benar, agar mendapatkan hasil yang baik. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kakak-kakak dan bunda-bunda layan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kami dalam setiap pelayanan kami. Berilah kami rasa tanggung jawab untuk melayani, dan berilah kami selalu kesehatan dan kekuatan serta sukacita yang selalu berasal daripada-Mu. Tuhan Yesus, kami memohon, biarlah pandemi COVID-19 ini boleh berlalu dari bumi ini, supaya kami boleh beraktivitas kembali. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk orang-orang sakit. Kami teringat untuk dalam proses pemulihan. Untuk Bunda Els, kiranya Tuhan memberkati. Biarlah Bunda Els diberikan kekuatan, semangat agar dia boleh beraktivitas lagi. Begitu juga mungkin untuk adik-adik layan atau orang tua, kiranya Engkau memberikan kesehatan, mau menyembuhkan untuk segala sakit penyakit yang mereka derita. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja kami, gereja GPIB Sumber Kasih, mulai dari Ibu Pendeta Tia, Bapak Pendeta Stanley Kairupan, Bapak Sewaya Hali, dan seluruh majelis yang ada. Kiranya Tuhan Yesus memberkati akan setiap pelayanannya. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dan inilah doa kami. Dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama.
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan segala kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ibadah kita hampir selesai. Kita menyanyikan bersama-sama lagu Jalan Serta Yesus. Bunda undang semuanya berdiri ya. Kita menyanyi bersama-sama memakai gerakan. Menghadap ke kanan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Adik-adik, mari bernyanyi bersama. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Adik-adik semuanya, kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan bersama-sama Kidung Ciria nomor 360, Bapa antarlah kami. Bapa antarlah kami pulang ke rumah lagi. Berilah kami berkat-Mu dan curahkan kasih-Mu. Ya, adik-adik semuanya beserta Teman-teman semuanya, ya, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu, selamat merayakan Paskah, hari kemenangan kita bersama. Tuhan Yesus memberkati. Pelkat PAGPIB, andalkan Tuhan, pantang menyerah, cinta keluarga menjadi